Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan petunjuk ajarannya sampai akhir hayat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan tentang tata cara berwudu yang sempurna, yang kita ulangi kembali, hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudu yang sempurna adalah hadis Humran, bekas budaknya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman dinyatakan annahu ra'a, bahwasanya Humran pernah melihat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu da'a bi'ina'in, pernah meminta satu wadah air, fa'afragha ala kafaihi salasa mirarin, lalu beliau menuangkan pada kedua telapak tangan beliau 3 kali. Faghassalaha, lalu beliau mencucinya. Summa adkhala yaminahu fil ina'i, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau pada wadah atau bejana tersebut. Famat madha wastansyaqa, lalu beliau berkumur-kumur sekaligus beliau memasukkan air ke dalam hidung, wastansara, dan beliau membuangnya. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau membasuh wajah beliau 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasa mirarin, dan sekaligus membasuh kedua tangan beliau sampai siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala beliau. Summa ghassala rijlaihi salasa mirarin ilal ka'baini, kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau 3 kali sampai mata kaki. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi.
Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian beliau salat 2 rakaat, tidak berbicara di 2 rakaat itu dengan dirinya, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tata cara wudu yang sempurna, ya, tata cara wudu yang sempurna yang disampaikan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita juga sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang syarat sahnya wudu adalah niat. Ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Niat dia merupakan syarat sah dari sebuah ibadah. Bahkan semua ibadah membutuhkan adanya niat. Ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ya ketaatan itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan ya kewajiban untuk ikhlasnya niat dalam ibadah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah bergantung dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama yang berpendapat bahwa niat merupakan syarat sahnya ibadah, terkhusus adalah wudu. Ya, ini adalah ulama-ulama berikut ini seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Daud Al-Zahiri. Adapun Imam Abu Hanifah ya bahwasanya wudu itu tidak perlu dipersyaratkan adanya niat. Kenapa? Karena ya wudu itu merupakan ibadah yang makkulah, yaitu ibadah yang bisa dicerna maknanya. Ya, bisa diketahui atau bisa dicerna ya alasan untuk berwudu tersebut, bukanlah sesuatu yang dituju ya secara zatnya. Demikian, maka itu mirip seperti bersuci dari najis ya, maka cukup saja ya bersih, maka sudah ya cukup. Namun pendapat jumhur ulama yang tepat demikian ya, ini sudah kita juga sampaikan. Jadi pendapat yang tepat adalah pendapat ya jumhur ulama, yang diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr dan Daud Al-Zahiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya niat itu dalam hati. Ya, niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu tempatnya adalah hati. Demikian ya. Adapun ucapan itu hanyalah memudahkan saja. Demikian ya. Jadi tidak mesti ya untuk mengucapkan di dalam lisan. Bahkan para ulama yang menganjurkan untuk atau menetapkan adanya ya talaffuz bin niyah, yaitu melafadzkan niat, mereka sepakat bahwa apabila berbeda antara niat dalam hati ya dengan ucapan di lisan, maka yang diakui adalah niat dalam hati. Nah, seperti itu. Ya, contohnya seseorang yang dia berniat dalam hatinya untuk berwudu mengangkat hadas, ya, hadas kecil, ya. Namun terucapkan dalam lisan seseorang, ya, nawaitu al-wudu li rafil hadasil akbari, katanya begitu, ya. Kalau terjemahannya, aku niat untuk mengangkat, ya, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas besar, maka tidak akan terangkat hadas besar dengan wudu, walaupun yang diucapkan adalah ya dengan seperti itu. Demikian ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau itu ya melafalkan niat. Demikian, melafalkan niat tidak pernah. Niat wudhu tidak pernah beliau lafalkan, ya. Niat sholat juga tidak pernah beliau lafalkan, demikian. Niat puasa juga tidak pernah beliau lafalkan. Nah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang haji dan umroh. Apakah ungkapan labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan itu merupakan niat? Maka baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat yang kuat bahwasanya ini bukanlah niat untuk haji atau umroh, tapi ini namanya ihlal, ungkapan ihlal ya untuk haji ataupun umroh. Andaikan pun ini disebut dengan niat, ya disebut dengan niat untuk haji dan umroh, maka karena ada hadis yang datang membicarakan tentang pelafalan tersebut pada haji saja, tidak pada yang lain, maka mencukupkan pelafalan ya niat haji itu pada haji dan umroh saja, tidak pada yang lain. Karena sesungguhnya amalan itu ya itu harus ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Ya, kita tidak pernah dapatkan adanya pelafalan niat pada wudhu, pelafalan niat pada mandi. Tidak ada kita dapatkan hadis satupun ya pelafalan di dalam niat sholat, puasa dan seterusnya. Demikian. Ya. Ada ungkapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini kalaulah disebutkan sebagai niat atau pelafalan niat, maka ini hanya untuk keduanya, tidak pada yang lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Namun yang tepat ini adalah ungkapan ihlal untuk haji ataupun umrah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sedikit kita akan menyebutkan tentang ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan walau takallama bilisani bi khilafi ma nawa fi qalbihi kana al-i'tibaru bima nawa la bima ya lufidha atau bima lafadha. Andaikan seseorang itu dia berbicara dengan lisannya berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang menjadi standar itu adalah apa yang diniatkan, bukan apa yang dia lafalkan. Walau takallama bilisanihi wa lam tahsul an-niyatu fi qalbihi lam yujiz dzalika biittifaqi a'immatil muslimin, ya. Dan andaikan seseorang itu dia mengucapkan dengan lisannya namun tidak ada niat di dalam hatinya, maka hal itu tidaklah mencukupi berdasarkan kesepakatan para ya imam-imam kaum muslimin. Fa inna niyata hiya jinsul qasdi wal azmi. Karena sesungguhnya niat itu merupakan jenis ya yang sama dengan tujuan dan tekad. Demikian ya. Baik. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil ya berikutnya ya idza jama'at ahdatsun tujibul wudu'a kama law bala summa taghawwata summa nama, ya. Apabila berkumpul beberapa hadas yang mengharuskan wudu, seperti contohnya ya buang air kecil, setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, atau kemudian tidur, demikian ya. Jadi buang air kecil, seseorang kalau buang air kecil saja itu sudah hadas kecil, tambah lagi buang air besar, kemudian buang air besar, ini hadas kecil juga ya. Kemudian tidur sampai lelap, maka ini juga hadas kecil. Fa inna wa raf'al hadasi
an wahidin minha irtafa'a 'anil jami'i 'ala sahihi. Maka apabila ya seseorang yang memiliki gabungan dari beberapa hadas seperti ini, itu hadas kecil seperti ini, ya. Seperti tadi baru saja buang air besar, buang air kecil, tidur atau buang angin, katakanlah seperti itu. Nah, apabila orang tersebut dia berniat untuk mengangkat hadas dari salah satu dari hadas tersebut, ya, mengangkat hadas, ya, dari salah satu hadas tersebut. Seperti contohnya dia ingat tadi ternyata dia itu buang air besar, padahal sebelumnya dia itu buang angin juga diiringi dengan buang air seni, ya, buang air kecil, demikian ya. Nah, seperti itu. Atau sempat tidur, cuma dia teringat adalah ya buang air besarnya, lalu dia berwudu untuk mengangkat ya hadas kecil disebabkan karena buang air besarnya. Maka irtafa'a 'anil jami'i 'ala sahihi, maka terangkat semua hadas tersebut ya menurut pendapat yang kuat. Nah, begitu. Demikian. Apa alasannya? Li'annal hadasa wasfun wahidun wa in ta'addadat asbabuhu. Karena sesungguhnya hadas itu adalah satu sifat. Hadas itu satu sifat. Yang beragam itu adalah sebabnya. Nah, begitu. Nah, bisa dipahami. Ya. Jadi kalau seseorang contohnya dia tadi ya buang angin. Kalau seseorang dia wudu kemudian sekali aja buang angin, kita yakini semua bahwasanya orang ini batal. Namun ternyata dia buang angin berkali-kali. Tentunya buang angin yang pertama itu merupakan sebab datangnya hadas, membatalkan wudu. Buang angin yang kedua juga sama, buang angin seterusnya begitu juga. Tambah ternyata dia buang air kecil. Setelah itu dia buang air besar. Setelah buang air besar dia pun tidur. Ini tentunya adalah ya sebab-sebab ya datangnya hadas, munculnya hadas. Namun hadas itu adalah satu sifat saja. Demikian. Maka dengan satu tindakan untuk mengangkat hadas kecil itu, maka sudah terangkat keseluruhan walaupun sebabnya berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini faedah yang bisa kita sampaikan. Berikutnya. Nah, ini tapi ini pendapat yang kuat ya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi kalau seseorang, ada pendapat yang lain mengatakan seseorang kalau dia berniat untuk mengangkat hadas ya, sebab buang air kecilnya, maka hadas yang datang karena sebab buang air besarnya itu tidak terangkat. Nah, begitu dia. Menurut pendapat yang lain. Namun pendapat yang kuat ya, pendapat bisa dikatakan pendapat yang kedua ya, bahwasanya dengan satu tindakan melakukan ya pengangkatan hadas kecil ini dengan sekali wudhu saja ya, maka ini bisa mengangkat hadas secara keseluruhan ya, maksudnya hadas kecil secara keseluruhan walaupun sebabnya berbeda-beda. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, hanya saja ada tindakan yang keluar dari perbedaan pendapat. Al-aula an yanwiyal mutawaddi'u ya raf'al hadasi mutlaqan khurujan min khilafil ulama'i fi ijza'i ba'di suwarin niyati an sa'iriha. Yang lebih utama adalah orang yang berwudu itu dia berniat untuk mengangkat hadas secara mutlak. Jangan dirinci begitu dia. Contohnya seseorang nih ya, seseorang dia baru saja berwudu. Ya, baru saja berwudu. Sudah. Kemudian dia buang angin. Karena mungkin dia kebelet, ternyata dia sudah berwudu, dia terasa kebelet, pengen buang air kecil. Ternyata ketika dia mau buang air kecil,
ketika mau buang air kecil, dia sudah mengalami buang angin terlebih dahulu. Lalu dia pun masuk kamar mandi, buang air kecil. Lalu dia keluar. Nah, ketika keluar dia ingin berwudu lagi. Yang teringat olehnya adalah dia sebab hadasnya adalah buang air kecil, padahal ada buang angin. Lalu dia berniat, ya, berniat ketika mengangkat hadas dengan wudunya itu, maka hendaklah dia, ya, berniat untuk mengangkat hadas secara mutlak. Ini hadas yang diangkat begitu, bukan hadas sebab buang air kecil, tapi hadas secara mutlak. Nah, itu sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang cukup atau sahnya, ya, dari sebagian bentuk niat dari yang lainnya. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau niatnya cuma mengangkat hadas karena sebab, ya, buang air kecil, maka tidak terangkat itu hadas karena sebab buang angin. Nah, begitu dia. Maka gimana caranya? Ya, sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat, sudah ketika berwudu untuk mengangkat hadas, selesai. Nah, begitu. Hadas kecil tentunya, apa saja sebabnya, demikian, ya. Wa hadhihi as-suwaru hiya an yanwiya raf'al hadasi aw yanwiya at-taharata, ya, lima tajibu lahu aw yanwiya at-taharata lima tusannu lahu aw yanwiya tajdida al-wudu'i al-masnuni, ya. Seperti contohnya, bentuknya adalah dia berniat mengangkat hadas saja, ya, hadas kecil saja, atau dia berniat untuk toharoh saja, ya, toharoh, ya, bagi apa yang wajib baginya, ya, begitu. Atau dia berniat toharoh, ya, untuk sesuatu yang disunatkan baginya, atau dia berniat untuk, ya, memperbaharui wudu yang dianjurkan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu caranya, yaitu niat dengan, ya, mengangkat hadas secara mutlak. Nah, begitu, ya. Jangan dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. Nah, ini lebih utama, ya, agar, ya, tidak terjebak dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas, ya, tentang kewajiban-kewajiban wudu, ya, yang disebut dalam beberapa istilah adalah, ya, rukun-rukun wudu, demikian, ya. Insyaallah taala kita akan bahas pada waktu mendatang. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab, ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum. Afwan, saya mau bertanya, apa hukum jika kita kerja di pemerintahan, terus dapat tugas untuk menjaga malam pergantian tahun dan menjadi penjaga di gereja? Ya. Kemudian qadarullah saya berjenggot. Apakah saya harus mencukur jenggot jika pimpinan melarang saya untuk berjenggot? Ya. Atau saya pendekkan saja? Baik, ya. Satu-satu kita akan bahas. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bekerja di pemerintahan yang memang tugasnya adalah untuk pengamanan, seperti contohnya adalah seperti
eh, polisi, begitu juga adalah TNI, ya, yang mereka punya tugas untuk mengamankan, ya, mengamankan negara berikut rakyatnya. Maka apabila mereka mendapatkan tugas yang sesungguhnya tugas pengamanan ini tidaklah khusus hanya pada malam pergantian tahun baru atau penjagaan, ya, rumah ibadah orang kafir saja, tapi semua, ya, semua. Hanya saja mungkin bertepatan dengan tahun baru, ya, begitu juga, ya, ketika di waktu Natal, katakan demikian, mereka mendapatkan tugas yang ini bukan satu-satunya tugas, tapi tugas yang lain juga demikian. Maka wallahu ta'ala alam, maka ini tidak mengapa jika bermaksud adalah menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan tersebut, ya, bukan maksudnya adalah menjaga perayaannya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah menjaga keamanan rakyat ketika itu, agar rakyat tersebut, ya, mereka, ya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas hak-hak, ya, kemanusiaan. Maka penjagaan tersebut, penjagaan keselamatan mereka, ya, penjagaan dari pengerusakan fasilitas-fasilitas, ya, maka ini tidak mengapa, ya, walaupun kita katakan, ya, yang dijaga adalah mungkin gereja. Sebenarnya bukan hanya gereja, ya, tapi masjid, demikian. Maka wallahu ta'ala alam, saya condong yang seperti ini, ya, bukanlah, ya, bukanlah penjagaan terhadap zatnya, ya, zat secara khusus, yaitu karena, ya, tahun barunya, ya, dan rumah ibadah orang kafirnya. Akan tetapi adalah, ya, penjagaan ini penjagaan keamanan dari kerusuhan yang berpotensi muncul karena banyaknya orang, ya. Jadi yang dijaga adalah keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Maka jujur kita katakan, terkadang, ya, kerumunan orang yang banyak, ya, ini berpotensi menimbulkan gesekan satu dengan yang lainnya. Kehadiran, ya, petugas seperti polisi, TNI dengan pakaian seragam mereka ini akan menjadikan kondisi itu kondusif. Orang itu tidak akan melakukan pelanggaran, ya, tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, seperti itu. Jadi kehadiran para petugas, ya, di sini, ya, adalah untuk menjaga keamanan, ya, dari kerusuhan. Nah, seperti itu. Jadi bukan menjaga, ya, menjaga rumah ibadahnya. Nah, ini juga harus diniatkan di dalam hati setiap muslim apabila menjadi petugas. Ya, kalau mau, contohnya, kalau Ustaz sulit sekali untuk merubah, ya, membedakannya. Kalau begitu, tugaskan orang lain. Kalau begitu, ya, limpahkan tugas itu kepada pihak lain, yaitu orang mungkin yang beragama dengan agama tersebut. Nah, demikian. Begitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa mengelak, maka niatkan itu adalah menjaga keamanan dari kerusuhan. Nah, begitu. Bukan menjaga kegiatan perayaan, ya, Natalnya atau tahun barunya, bukan. Tapi menjaga, ya, keramaian itu dari kerusuhan, menjaga keamanan, ya, orang banyak itu dari kerusuhan. Nah, demikian. Niatkan seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Demikian, ya. Dan memang seperti itu. Ya, jangan kita mau untuk menjaga contohnya rumah ibadah orang kafir, jangan. Lalu kenapa kok ditempatkan di sana? Iya, menjaga dari kerusuhan, keamanan dari kerusuhan, karena orang banyak. Nah, ketika itu, ya,
Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan mencukur jenggot. Tentunya mencukur jenggot menurut pendapat yang kuat itu merupakan bentuk menyalahi perintah Nabi SAW untuk membiarkan jenggot. Kata Nabi SAW, "Juzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus." Potong kumis, ya, kemudian biarkan jenggot, dan berbedalah dengan orang-orang Majusi, demikian. Dan yang lain berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, ketika dipotong, apalagi dihabiskan, nah ini merupakan bentuk apa? Bentuk ya pelanggaran terhadap atau kedurhakaan terhadap perintah Nabi SAW. Dosa, ya tentu kita katakan demikian. Kalaupun seandainya, Ustaz kan ada pendapat yang mengatakan boleh untuk mencukur, untuk memotong jenggot, maka kita katakan hadis yang datang, ya itu adalah hadis ya Abdullah bin Umar dari Nafi' radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Umar itu ketika haji atau umroh, ya ketika tahallul dari haji dan umroh, beliau menggenggam ya jenggot beliau. Lalu fama fadula akhadahu, apa yang tersisa? Apa yang tersisa dari satu genggaman ini beliau ambil, itu beliau potong. Nah, bila ingin mengamalkan hadis ini, maka silahkan lakukan pemotongan jenggot itu ketika haji ataupun umroh, dan itu ketika tahallulnya. Ya. Dan itu pun bukan keseluruhan, tapi hanya ya sisa dari satu genggaman tangan. Nah, seperti itu. Lakukan itu. Kalau mau mengamalkan hadis ini. Tidak boleh untuk ya melakukan di luar dari hadis ini. Karena hukum asal dari membiarkan jenggot adalah wajib karena perintah Nabi. Adapun ini pengecualian hadis dari sahabat. Ini pengecualian di waktu yang khusus ya, dan dengan kadar yang khusus. Demikian. Baik ya. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika tahallul dari haji ataupun umroh. Kemudian ya kadarnya adalah sisa dari segenggaman tangan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dipotong habis. Ini jatuh kepada larangan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah tidak boleh taat kepada pemimpin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pantas untuk ditaati, dipatuhi. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Demikian. Jadi biarkan jenggot. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah pakai masker. Nah, begitu. Pakai masker. Kemudian kalau begitu lebat dia, silakan umroh. Lalu potong sisa dari apa? Segenggaman tangan. Nah, begitu. Sisanya bukan digenggam, atasnya yang dipotong. Bukan. Digenggam, sisanya yang dipotong. Nah, seperti itu. Nah, silakan lakukan seperti itu. Demikian, ya. Baik. Nah, ketika ukuran jenggot tersebut satu genggaman, maka silahkan pakai masker. Saat ini alhamdulillah ya di kantor ya, baik itu di instansi, kantor instansi pemerintahan atau begitu juga kantor-kantor swasta, BUMN juga demikian. Itu boleh untuk memakai masker ya. Apalagi sekarang musim batuk, pakai masker. Walaupun nggak batuk, alasannya adalah untuk menutupi jenggot yang panjang. Buat aja maskernya agak menutupi. Demikian, itu solusi. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana tidur
Apakah dia menjadi pembatal wudu? Apakah tidur itu menjadi pembatal wudu? Karena saya sering tertidur apabila menunggu waktu sholat, dan biasanya juga ketika sholat Jumat itu khutbah Jumat. Baik ya. Bismillah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Baik, kita anggap ini hadisnya sahih. Rasulullah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-ain wika'us sah, faman nama falyatawadda." Mata itu adalah penutup dubur. Mata itu penutup dubur. Ya, maka siapa saja yang tidur maka hendaklah berwudu. Di sini disebutkan ya perintah untuk berwudu tatkala sudah tidur. Namun perlu kita ketahui ada hadis yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menunda pelaksanaan atau penyelenggaraan sholat isya. Adapun azan sholat isya di waktunya, tatkala hilang mega merah di ufuk barat, maka azanlah muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Rasulullah menunda sholat isya sampai sepertiga akhir, sampai ya sepertiga awal di akhirnya. Demikian. Perkiraan itu sekitar jam 10 atau jam 11-an, kurang lebih demikian ya, begitu. Nah, sahabat-sahabat ketika itu sambil menanti mereka duduk, namun mereka tertidur. Begitu qomat, Rasulullah datang, qomat, mereka bangkit lantas sholat. Ya, coba bayangkan dari isya, waktu isya mereka menanti, duduk, mungkin beberapa waktu, mungkin setengah jam mereka tertidur. Ya, setelah adzan, kemudian ya qomat, ya di sepertiga awal di akhirnya. Ya. Nah, seperti itu. Qomat, lantas mereka berdiri tanpa berwudu. Dan Rasulullah menyaksikan hal tersebut. Andaikan itu merupakan pembatal, maka ini tentunya Rasulullah akan memberitahu kepada para sahabat untuk berwudu ulang. Nah, dari sini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya tidur itu zatnya tidaklah membatalkan wudu. Tidur itu bukanlah zatnya membatalkan wudu. Jadi bukan sekedar tidur lantas batal. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya tidur itu madinnatul hadas, potensi untuk ya hadas, munculnya hadas. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya jika tidur dalam kondisi duduk bersila, maka yang seperti ini adalah tidaklah membatalkan. Ini seperti pendapat, kalau tidak salah ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang pulas. Bukan sekadar tidur biasa, tapi tidur yang pulas. Demikian. Baik itu duduk ya ataupun berbaring atau bagaimanapun, bila pulas maka ini membatalkan wudu. Ini pendapat yang lain. Yang jelas dalam hadis yang kita sebutkan tadi, para sahabat itu tertidur dalam kondisi terduduk. Ya. Nah, ini zahir dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi kalau kita duduk ya tertidur ya itu maka tidaklah batal. Demikian insyaallah taala. Kecuali kalau diketahui bahwasanya memang kita mengeluarkan angin ketika itu atau kentut. Wallahu taala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hukum membuat BPJS itu gimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika BPJS ini maksudnya adalah BPJS ketenaga kerjaan, ya, BPJS yang untuk ya pensiun, ya, dana pensiun, maka di sini ada unsur ribawinya, ya, karena preminya itu dibayar dari potongan gaji, lantas akan diterima juga berupa uang nanti ketika pensiun dengan adanya pertambahan. Ini jelas. Adapun BPJS kesehatan, ya, maka di sini yang sebahagian ahlul ilmi kita ini mereka menyatakan bahwa dibolehkan apabila memang dipaksakan oleh pemerintah. Sesungguhnya ini masih mengandung riba, yaitu adanya denda keterlambatan, yaitu tatkala ya telah dinonaktifkan keikutsertaan ya menjadi anggota BPJS karena tidak membayar dalam jangka waktu tertentu, lantas ketika diaktifkan kembali lalu digunakan kurang dari 40 hari, maka biaya rumah sakit itu ditanggung, itu sebagai dendanya, dan itu dibayarkan kepada pihak BPJS. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya ini merupakan bentuk denda atas keterlambatan. Ini merupakan riba demikian. Maka BPJS kesehatan pun mengandung ya pelanggaran. Nah, seperti itu sehingga terlarang. Namun ya sebagian ahlul ilmi yang lainnya mengatakan andaikan dipaksakan ya oleh pemerintah kepada rakyatnya ya untuk ikut serta dalam BPJS, yang konsekuensinya apabila tidak ikut serta maka tidak akan mendapatkan pelayanan umum. Pelayanan umum tidak mendapatkan, sulit untuk mengurus surat-surat padahal dibutuhkan surat-surat tersebut. Ya, begitu juga tidak mendapatkan pelayanan umum seperti transportasi dan seterusnya. Maka jika memang demikian, maka terpaksa ya untuk yang menjadi anggota BPJS itu tidak mengapa karena kondisinya darurat, ya, dipaksa. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummatin khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, sesungguhnya Allah memaafkan ya untukku dari umatku ya kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan ya yang bisa kita lakukan pada pertemuan kali ini. Tentunya ya dalam penyampaian materi, demikian pula jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan dan abaikan. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, ya kita memberikan motivasi, yaitu memberikan motivasi kepada para kaum muslimin ya seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun ya di wilayah Medan. Ini untuk Islamic Center ya, Masjid Islamic Center di wilayah Medan insyaallah taala. Kebutuhan kita sekitar 41 miliar. Ini jumlah yang cukup besar. Ya, mari ya kita mengambil peluang akhirat ini agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir, minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Apabila kita membangun sebuah rumah ya
walaupun sebesar sangkar burung, kata Rasulullah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Apabila kita membangun rumah Allah, yaitu masjid, walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun sebuah rumah di surga. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdonasi, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala yang besar dan terus akan mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan. Silakan salurkan infak dan sedekah Anda, sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.